tempat perlindungan kami. Dan Engkau Allah yang luar biasa bagi hidup kami Tuhan, sumber kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Kau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Kau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Yesus, terima kasih Tuhan, Kau tempat perlindungan kami Tuhan, tempat pengharapan kami satu-satunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Kau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, ku tahu Kau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, ku tahu Kau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, ku tahu Kau selalu bersamaku. Biarlah kami memuji-Mu Tuhan, dalam penyembahan kami Tuhan, sampai padamu Tuhan, dan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami memuji kebesaran
sebab pertolongan kami datangnya dari Engkau Tuhan, pencipta langit dan bumi. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatan ku dapat cari hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami bisa, kami mampu sampai hari ini. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabarnya? Luar biasa. Pagi hari ini berjumpa kembali dengan Bapak Yesus Kristus sebagai pemilik dan penguasa surga, sebagai pemilik dan penguasa jagat raya ini, juga sebagai pemilik dan gembala kita Yesus Kristus yang ajaib. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita menikmati firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami membawa hidup kami
kami membawa keluarga kami membawa gereja Tuhan, Gereja Isal Masih WR Supratman, Gereja Isal Masih Ringin Telu. Semua ini adalah milikmu, semua ini adalah kepunyaanmu. Bapa, pagi hari ini sekali lagi kami haturkan jemaatmu ini kepadamu. Biarlah Tuhan mengisi kami melalui firman Tuhan, firman yang menghidupkan kami, firman yang menyelamatkan kami, firman yang menjadi tuntunan dalam hidup kami. Bapa, ambil alih pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Roh Kudus, tolong kami supaya kami dapat menyampaikan isi hatimu dengan sebenar-benarnya. Demi nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam pertemuan pagi hari ini firman Tuhan kami beri tema yang tidak asing lagi, dan tema ini sangat dekat dengan kita. Tema ini sangat menyatu dengan kita. Tema ini sangat membuat kita bergairah selamanya. Temanya adalah Bapak sayang anaknya. Sekali lagi, tema pagi hari ini, Bapak sayang anaknya. Puji Tuhan. Sekarang kita akan baca firman Tuhan. Masih kita membaca di dalam Kejadian pasal 3 ayat 23 dan 24. Lalu nanti kita bandingkan dengan Mazmur 103 ayat 13. Bapak Ibu Saudara sekalian, siap untuk membaca firman Tuhan? Bapak Ibu siap untuk mendengar firman Tuhan? Bapak Ibu siap untuk melakukan firman Tuhan? Mana orangnya? Nah, puji Tuhan. Sekarang silakan membaca firman tersebut. Saya bacakan Kejadian 3 ayat 23 dan 24. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa keruk dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Amin. Mazmur 103 ayat 13, silakan. Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Demikian pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Dan tentunya kita minta Roh Kudus supaya firman yang baru saja kita baca bersama dapat menghidupi kita, teristimewa di akhir zaman ini. Sebelum kami menyampaikan apa-apa saja yang menjadi inti daripada hati Tuhan yang akan kita renungkan bersama, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Juga silakan pengikut-pengikut Tuhan yang ada di luar sana, pengikut-pengikut Tuhan yang mengatasnamakan dirinya orang Kristen, orang percaya kepada Yesus, silakan Bapak Ibu juga bebas untuk
menjawab apa yang menjadi pertanyaan saya. Pertanyaan saya sederhana sekali. Kata orang, atau lebih simpel lagi, banyak orang Kristen, bahkan hamba-hamba Tuhan, mengatakan bahwa Bapa di surga, Tuhan itu memberi kebebasan kepada manusia untuk memilih. Ini yang tersebar di mana-mana. Sekali lagi, pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu juga setuju kalau Bapak di surga itu sejak awal memerintahkan manusia dengan suatu kebebasan untuk memilih apa yang diingini manusia itu sendiri? Bagaimana menurut Bapak Ibu? Setuju tidak? Kalau di luar sana mereka mengatakan sangat setuju, katakan begitu. Nah, kalau kita melihat konteks ini dan kita pelajari dengan teliti, dan mungkin untuk mendapatkan suatu jawaban yang pasti, tentu kembali kepada firman Tuhan. Coba saya kembalikan kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berkeluarga, yang sudah punya anak. Pernahkah Bapak Ibu mempunyai konsep, mempunyai tujuan apabila Bapak Ibu nanti punya anak? Konsepnya seperti tadi. Banyak orang Kristen mengatakan bahwa Tuhan itu memberikan hak bebas kepada manusia. Sekali lagi, ini penting sekali, sebab ini sudah di mana-mana sebuah pernyataan bahwa Tuhan itu memberi hak bebas kepada manusia untuk melakukan apa saja. Itu yang menjadi inti yang harus kita jadikan perenungan pagi hari ini. Sekali lagi, supaya mempermudah untuk mengerti dan memahami apa betul Tuhan itu memberi kebebasan kepada manusia. Maka saya bertanya sekarang, saya ulangi lagi, apakah Bapak Ibu mempunyai konsep apabila berkeluarga dan punya anak? Bapak Ibu konsepnya adalah, anak saya nanti saya beri kebebasan sebebas-bebasnya. Sekali lagi, apakah Bapak Ibu mempunyai konsep, nanti kalau saya punya anak, aku akan berikan kebebasan sebebas-bebasnya kepada anak-anakku? Coba Bapak Ibu mohon direnungkan, apakah seperti itu konsepnya? Apakah seperti itu rencana Bapak Ibu terhadap putra-putrinya? Saya terlalu yakin Bapak Ibu tidak akan mempunyai konsep seperti itu. Tolong direnungkan dengan baik. Di dalam Alkitab mengatakan bahwa orang
yang jahat sekalipun terhadap anaknya, ketika minta roti tidak akan diberi batu. Apalagi Bapakmu di surga. Nah, sekarang kita akan mencoba mendalami kisah nyata daripada Adam dan Hawa. Di dalam pasal 3 ayat 23 tadi dan 24, Bapa di surga mengusir, bahkan di dalam ayat 24 tidak hanya mengusir, menghalau itu lebih keras daripada mengusir. Itu yang ada di dalam Kejadian 3, 23, 24. Tuhan mengusir, bahkan menghalau itu memaksa Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, Taman Firdaus. Sedangkan di dalam Mazmur 103 ayat 13 tadi, Bapa sayang kepada anak-anaknya. Kontras ya, bertolak belakang. Tapi coba ya kita renungkan lagi, kita kembali pada teksnya tadi. Coba kita berpikir, tadi saya meyakini bahwa Bapak di surga, Bapak Ibu tidak akan pernah membuat konsep untuk anak-anaknya. Bahkan anak-anaknya akan diberi kebebasan sebebas-bebasnya. Saya mempunyai keyakinan tidaklah seperti itu. Nah, sekarang kita akan cari tahu di dalam firman Tuhan. Kita akan coba melalui perenungan firman Tuhan ini, kita akan dibuat mengerti dan memahami mengapa Tuhan mengusir mereka, bahkan menghalau mereka keluar dari Taman Firdaus, keluar dari singgasananya. Bapak Ibu Saudara sekalian, coba kita baca lagi ya. Coba Kejadian pasal 3 ayat 7 dan 8. Monggo Mbak Ninis, coba kita perhatikan. Kejadian pasal 3 ayat 7 dan 8. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam ayat-ayat tadi jelas sekali bahwa Bapa di surga tidak mempunyai konsep bahwa nanti manusia Adam dan Hawa diciptakan lalu diberi hak bebas sebebas-bebasnya. Tidak sama sekali. Tidak. Buktinya di dalam ayat 7 dan 8, kondisi dan situasi yang terjadi waktu itu, Adam dan Hawa masih berada di Taman Eden. Setelah manusia jatuh dalam dosa,
inisiatif itu dari Bapa terus menerus bergejolak sesegera mungkin untuk mencari anaknya yang disayangi tadi. Mencari, Bapak Ibu. Mencari. Itu salah satu bukti bahwa Bapak sayang kepada anak-anaknya. Kalau begitu, lupakan apa yang dikatakan banyak pendeta, banyak orang Kristen, bahwa Tuhan itu memberikan kebebasan sebebas-bebasnya kepada manusia Adam, kepada semua manusia yang ada di muka bumi. Jelas Alkitab menjawab, Bapa di surga pagi-pagi segera mencari Adam dan Hawa. Dan Adam dan Hawa belum keluar dari Taman Firdaus. Lalu kita akan melihat perlakuan daripada Bapa di surga. Perlakuan Bapa di surga kepada anak yang disayangi itu. Perlakuan Bapa di surga terhadap umat pilihannya, umat kesayangannya. Nanti di dalam teks ini kita akan melihat suatu perbedaan ketika Bapa di surga menangani anaknya yang baru saja jatuh dalam dosa, dan itu jelas berbeda dengan si ular yang menyebabkan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Jauh berbeda cara Bapak menangani anaknya dengan menangani si ular beludak itu. Coba kita bandingkan dulu ya, kita bandingkan dulu supaya kita tidak lupa cara Tuhan di dalam menangani persoalan manusia yang dikasih itu dengan iblis. Coba baca untuk perbandingan supaya jelas bagaimana cara Bapak menangani umat kesayangannya dengan iblis si jahat itu. Coba baca di dalam pasal 3 ayat 14 dan 15. Dengan suara yang keras, perhatikan ini kita sedang membedakan bagaimana cara Tuhan menangani umat kesayangannya, jemaat yang disayanginya, dengan iblis yang pekerjaannya membunuh dan membinasakan manusia itu. Sekali lagi kita baca Kejadian pasal 3 ayat 14, 15. Kita akan melihat cara Bapa di surga menangani kasus ini. Mari silakan. Kejadian pasal 3 ayat 14 dan 15. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah pada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalan, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Puji nama Tuhan. Diperjelas lagi, dan kita
sangat mengerti dan memahami hati Bapa ketika menangani kasus anaknya yang disayangi Adam dan Hawa dengan iblis biangnya manusia jatuh itu. Di dalam pasal 3 ayat 14-15 Tuhan langsung menghukum si ular itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Langsung divonis, dihukum Bapak Ibu. Mohon Bapak Ibu mengerti, agar Bapak Ibu betul-betul, kalau Bapak itu sayang kepada kita, lalu kita mencoba merenungkan begitu cara Bapak kita menyelesaikan kasus kita yang paling berat itu ternyata jauh berbeda. Iblis tidak perlu diadili. Iblis tidak perlu dihakimi. Iblis langsung divonis mendapatkan hukuman setimpal apa yang diperbuat oleh si ular beludak itu. Ini harus dimengerti betul Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga Bapak Ibu tidak akan terpengaruh dengan pendapat-pendapat tadi. Saya ulang lagi, banyak orang berpendapat bahwa Allah itu memberikan hak bebas, sebebas-bebasnya, terserah. Sedangkan tadi saya bertanya, mungkinkah Bapak Ibu mempunyai konsep kalau nanti berkeluarga dan punya anak, konsepnya nanti kalau aku punya anak, aku akan beri hak bebas, hak sebebas-bebasnya untuk menjalani hidup itu. Kan tidak. Nah, sekarang kita akan perhatikan cara Tuhan menangani anak kesayangannya, umat kesayangannya, umat tebusannya seperti apa. Coba kita baca pasal 3 ayat 9 sampai 13. Kita baca, ini cara penanganannya Bapa di surga terhadap Adam dan Hawa. Diadili dulu, dihakimi dulu. Bapak Ibu Saudara sekalian, paham tidak? Bisa tidak membedakan masalah diadili dan dihukum, dihakimi dan dihukum? Coba Bapak Ibu, coba yang di pojok-pojok sana itu, yang di luar sana itu, yang di pasar-pasar itu, coba saya bertanya, apa bedanya diadili, dihakimi, dan dihukum? Apa bedanya? Bagaimana yang pojok sana? Oh ya, bagus. Yang pasti begini, diadili itu masih netral, dihakimi itu masih netral. Kalau sudah dihukum itu berarti ya sudah dihukum, divonis. Tapi kalau diadili itu masih netral. Bisa orang yang diadili tadi tidak jadi divonis hukuman. Ya tergantung pengakuan mereka terhadap Bapa di surga. Maka mari kita baca dengan teliti ayat 9 sampai 13. Silakan. Kejadian pasal 3 ayat 9 sampai 13. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab,
Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam tangan ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan ayat-ayat tadi. Bapak sedang mengadili manusia yang baru saja jatuh di dalam dosa. Di dalam ayat-ayat tadi menjelaskan bahwa Bapa yang penuh dengan kasih sayang kepada anaknya itu sedang mengorek supaya dengan pertanyaan-pertanyaan Bapak tadi yang diharapkan Bapak hanya satu, pengakuan yang jujur. Sekali lagi, pengakuan yang jujur. Nah, inilah bukti bahwa Bapa di surga sangat sayang kepada anaknya. Dengan sangat sederhana, Bapak bertanya, kok bisa seperti ini? Bagaimana? Ditanyakan, lalu dicoba, didengar apa yang dijawab oleh Adam dan Hawa. Tuhan itu hanya ingin pengakuan yang jujur. Jadi tidak berputar-putar begitu. Ternyata kita melihat jawaban daripada Adam dan Hawa berputar-putar, saling menyalahkan satu dengan yang lain. Padahal Tuhan bertanya kepada Adam, sebetulnya jawabannya, ya Bapak, saya yang salah. Aku yang salah, bukan istriku. Aku sebagai imam, sebagai kepala keluarga, aku belum siap. Dan aku yang salah Bapak. Aku yang salah Bapak. Yang dibutuhkan Bapak di surga pengakuan yang jujur. Tidak seperti di dalam ayat-ayat tadi. Coba satu dengan yang lain saling menyalahkan. Padahal Tuhan ingin kejujuran. Ini pertama. Lalu bagaimana Tuhan lalu vonis begitu? Langsung dijatuhi hukuman? Tidak. Coba dibaca selanjutnya. Ayat 16. Ayat 16 sampai 20 ya, 16-20. Coba ya. Kejadian pasal 3 ayat 16 sampai 20. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan dibuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berdari kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu,
jangan makan daripadanya, maka terpuruklah karena engkau. Dengan bersusah payah kau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Baik, coba kita perhatikan ayat demi ayat yang baru saja kita baca dan kita dengar. Apa yang disampaikan Tuhan itu bentuknya baru somasi, bukan belum dijatuhkan. Ini ada suatu peringatan. Nanti kalau kamu tidak ngaku secara jujur, ini yang akan terjadi. Disampaikan, kalau kamu tidak mengaku dengan jujur, nanti akan terjadi seperti ini tadi yang kita baca tadi ya. Itu akan terjadi. Dan itu belum divonis. Artinya masih Tuhan Bapa di surga itu sayang kepada anaknya, supaya ada pemikiran, ada barangkali ada suatu perkembangan di dalam hati nurani. Untuk apa? Ada niat untuk bertobat tadi, mengakui, maksudnya begitu. Ini kan belum diusir ini belum divonis, ini baru disomasi, diingatkan. Bukankah firman Tuhan dari zaman ke zaman, firman itu isinya mengingatkan, menegur, menegur. Ya seperti yang kita alami akhir-akhir ini, terjadinya virus corona. Tuhan izinkan, Tuhan ingin memberikan somasi, peringatan kepada manusia, tidak hanya orang Kristen, tetapi seluruh umat manusia keturunan Sem, Ham, dan Yafet yang tersebar di seluruh dunia ini. Jadi di dalam ayat-ayat ini dimaknai Tuhan masih memberi kesempatan kepada Adam dan Hawa. Memang peringatan yang baru saja kita baca ayat-ayat tadi memang agak dalam sedikit. Yang diinginkan Tuhan supaya manusia segera ada keinginan untuk kembali kepada Bapaknya, kembali ke singgasananya. Bapak Ibu, mari kita pahami seperti itu. Berarti kalau begitu, Allah Bapa kita betul-betul sayang kepada kita. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mana mungkin Tuhan memberi kebebasan kepada anak-anaknya? Bapak Ibu nanti akan mengerti kapan Tuhan memberikan kebebasan kepada Adam dan Hawa. Kapan itu? Masih berlanjut. Kita akan perhatikan di dalam pasal 3 ayat 21. Coba dibaca, perhatikan. Ini kelanjutan isi hati Tuhan di dalam kasih-Nya yang besar kepada anak kesayangannya. Kejadian pasal 3 ayat 21. Kejadian pasal 3 ayat 21.
Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Bapak Ibu jelas ya? Ayat ini jelas ya? Ini salah satu bukti bahwa kasih sayang Bapa kepada anak-anaknya yang disayangi begitu besarnya, luar biasa. Bapak itu memanggil, "Nak, pakailah pakaian yang baru dari Bapak ini. Nak, kesini, ini pakailah, kenakan dalam tubuhmu itu." Bapak Ibu, ini adalah wujud kasih sayang Bapak kepada Adam dan Hawa. Tidak hanya ngomong doang, dibuktikan dengan adanya korban di situ, lalu kulit, pakaian kulit itu dikenakan di situ, dengan satu harapan. Terakhir ini aku buktikan kasih sayangku dengan kematianku di atas salib. Kalau dirujuk itu seperti itu. Coba sekarang aku beri pakaian yang khusus daripadaku sebagai tanda kasih sayangku kepada mereka. Dengan demikian kami harapkan mereka pulang bersama-sama aku ke istananya di Taman Firdaus. Itu isi hati Bapak. Itu kemauan Bapak. Itu keinginan Bapak. Bukankah Bapak pernah berfirman, "Aku tidak menghendaki satupun manusia keturunan Sem, Ham, dan Yafet binasa." Aku tidak menginginkan itu. Apalagi kita ini tidak menginginkan. Sampai Bapak turun ke bumi, firman menjadi manusia, dan akhirnya Yesus disalibkan di sana. Untuk apa? Untuk anak-anaknya. Wujud kasih sayangnya yang besar, supaya anak-anaknya, umat manusia di dunia ini tidak binasa, tidak masuk neraka, supaya kembali ke surga. Tapi harapan Bapak tinggal harapan. Sudah diberi pakaian sebagai tanda kasih sayang yang besar. Diharapkan Bapak segera Adam dan Hawa kembali ke Taman Firdaus. Ternyata tidak diresponi Bapak Ibu. Tidak diresponi. Cuek. Dianggap biasa. Dosa dianggap biasa. Dosa dianggap lumrah. Nah, disinilah Bapak Ibu perhatikan di sini. Ketika cara Tuhan menangani umat manusia, tahap demi tahap dilakukan dengan Bapa di surga sedemikian hebatnya, ternyata tidak ada respon sedikit pun dari Adam dan Hawa. Akhirnya mari kita baca sekali lagi Kejadian pasal 3 ayat 23 dan 24. Silakan dibaca lagi supaya kita tahu sejarahnya, bahwa kalau Bapa di surga tidak pernah memberikan hak bebas. Enggak. Hak bebas itu baru diberikan ketika manusia tidak bisa diatur Tuhan, tidak bisa taat lagi kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan sudah minggat kono, golek opangan dewe kono. Coba kita baca
Kejadian pasal 3 ayat 23 dan 24. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa keruk dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Bapak Ibu jelas ya, jangan salah paham, jangan gagal paham. Sekali lagi, Bapak tidak mempunyai konsep untuk memberi kebebasan kepada umatnya, tidak. Kebebasan itu baru diberikan ketika Adam dan Hawa memang tidak mau diatur sama Sang Pencipta. Ingat itu. Sudah tidak mau. Diajak pulang sudah tidak mau. Sudah diberkati dengan pakaian dari kulit, melambangkan penebusan dosa yang sangat luar biasa. Ternyata Adam dan Hawa berkeras hati, tegar tengkuk. Seharusnya ketika disematkan pakaian kulit itu sebetulnya seharusnya menangis. Bapak sayang kepadaku, Bapak cinta padaku, seharusnya menangis. Seharusnya. Tidak berbeda kalau kita aplikasikan dengan zaman sekarang ini. Tuhan mencoba menyayangi umat manusia dunia ini dengan somasi diizinkannya virus corona supaya manusia bertobat, menangis. Ternyata manusia tidak bisa berbuat apa-apa di dalam menghadapi situasi keadaan seperti ini. Seharusnya manusia sadar bahwa manusia tidak pernah bisa menyelesaikan masalahnya. Tapi aneh, Tuhan sudah datang kepada kita. Roh Tuhan sudah berbisik-bisik kepada kita. Nak, kembalilah kepadaku, nak. Bapak sayang kepadamu. Sebagian kecil Bapak Ibu Saudara sekalian yang menanggapi, yang meresponi panggilan Tuhan. Mari renungan firman Tuhan pagi hari ini. Kalau saudara ingin kembali di hadapan Bapa, ketika saudara berdosa, sudah akui dan kembali bertobat kepadanya. Jangan semakin jauh, jangan. Saya berdoa, walaupun akhir-akhir zaman ini banyak orang yang sulit untuk diperingatkan Tuhan, sulit untuk meresponi firman Tuhan. Ini dalam tanda yang bahaya sekali. Ketika firman Tuhan disampaikan tidak diresponi sama sekali, itu sangat berbahaya bagi manusia itu sendiri. Tapi pagi hari ini apabila saudara mendengar firman Tuhan, mari jangan keraskan hatimu. Bertobat, berbalik arah kepada Tuhan. Berubah pikiran kita, metanoia. Berbalik kepada Tuhan. Tinggalkan hidup yang lama. Respon kepada Yesus Kristus. Sekali lagi saya berdoa untuk saudara semua di mana saudara berada. Hidup hanya satu putaran. Mari kita perhatikan sampai di mana pertobatan kita kepada Bapa. Amin. Kita berdoa. Bapa surgawi, Allah sesembahan kami, di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapa,
Hamba-Mu berhenti karena waktu. Tetapi kami percaya satu hal, Roh Kudus akan meneruskan menerjemahkan sesuai dengan keadaan mata batin mereka. Roh Kudus selamatkan mereka, khususnya pagi hari ini yang mendengar firman Tuhan, yang menghormati Tuhan, menghormati dan menghargai Tuhan. Ketika Tuhan hadir di dalam hidupnya, dalam rumah tangganya, dalam gereja masing-masing, biarlah mereka mengerti bahwa Bapa sayang kepada umatnya, Bapa sayang kepada gerejanya, Bapa sayang kepada keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Roh Kudus tercurah atas mereka. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami sampaikan rasa hormat dan syukur kami karena Engkau sudah melawat kami dan umatnya yang ada di gereja ini dan umat Tuhan yang ada di luar sana. Kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bersyukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga